Baik, Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kami juga berharap kami di sini luar biasa, sidang jemaat di rumah juga dalam satu keadaan yang luar biasa karena Tuhan tetap menolong kita. Marilah kita siapkan ibadah kita. Kita mau berdiam, mendengarkan Dia. Berdiam, sembah, sujud Dia. Berdiamlah, berdiamlah, sembah, sujud Dia. Sidang jemaat, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini situasi yang tidak mudah, di mana wabah yang menimpa dunia semuanya menyerang semua lini kehidupan kita. Tapi adakah kita masih mau bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kita. Dunia dan ekonomi kita tidak bisa menjamin hidup kita, tapi keselamatan dan karyanya di kayu salib, itulah yang menjamin kita, yang menjamin hari ini, hari depan, bahkan masa yang kekal itu. Mari katakan bahwa lebih dari yang telah kupinta, kasih-Mu, kebesarannya dinyatakan bagiku. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya,
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dalam musik memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adakah engkau dan saya merasa Engkau ciptaan yang indah, Engkau ciptaan yang berharga? Adakah engkau saat ini merasa bahwa hidupmu berharga? Hidupmu berharga bukan karena label yang Tuhan cap, yang dunia cap, tetapi engkau berharga karena Tuhan telah berikan kita stempel yang baru. Dengan darah Yesus Kristus, Dia telah mengasihi kita, Dia telah menyelamatkan kita. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Dia, memuliakan Dia, tetap beriman kepada Dia, tetap menyembah Dia. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kami mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Amin. Terima kasih. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari naikkan syukurmu lagi kepadanya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Jadikan hidup ini lebih
masing-masing. Mari angkat tanganmu bagi dia. Katakan, Tuhan terima kasih, aku ada di hatimu, itu lebih daripada cukup. Tuhan terima kasih Engkau menjamin hidupku. Dunia tidak bisa menjamin hidupku, usahaku tidak bisa menjamin hidupku, apapun di sekelilingku tidak bisa menjamin hidupku. Tetapi Yesus Kristus sudah berikan jaminan hidup yang kekal. Dengan kasih yang besar Engkau menyelamatkan kami Tuhan, dan sampai selama-lamanya kami ada di hatimu ya Tuhan. Mari jangan halangi hatimu bersyukur kepada dia. Jangan halangi hatimu mengucapkan terima kasih kepada dia. Jangan situasi yang ada padamu menghambat engkau menyembah dia. Mari sembah dia, mari puji dia. Singers boleh menyanyikan ref dari pujian ini. Mari saya berikan waktu bagi engkau dan saya untuk sembah dia. Sembahlah dia, pujilah dia. Makasih Tuhan, kami sembah Engkau. Ku ada di hatimu. padamu, Itu cukup bagiku. Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau mengasihi aku lebih daripada apapun. Kaulah jaminan hidupku. Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Hatimu ada bagiku. Bahkan hatimu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Gak ada alasan padamu. untuk tidak bersyukur kepadamu saat ini. Tuhan yang mengasihiku. Saat keadaan tidak terkendali, Kau jadikan tetapi Engkau mengendalikan hidup orang yang percaya kepadamu. lebih indah dan lebih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menjamin hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar. Saat dunia tidak bisa terkendali, saat wabah tidak bisa terkendali, tetapi kedaulatan Allah, otoritas ilahi, itulah yang mengendalikan hidup dari anak-anak yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Saat inilah kami datang bersyukur kepadamu. Saat situasi kami tidak enak, keadaan kami tidak nyaman, tetapi kami tidak akan terhambat olehnya untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau mengaku dosa kepadamu ya Tuhan. Sebab firman-Mu dari Yesaya 44 ayat 22 katakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari nyanyikan sekali lagi dari pujian ini sebelum saya pimpin kita dalam pengakuan dosa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tuhan terima kasih. Kalau kami tidak berharga, Engkau tidak akan mati bagi kami. Engkau tidak akan tumpahkan darah-Mu bagi kami.
Ampuni kami jikalau mata kami sering terbatas hanya kepada berkat-berkat dunia. Ampuni kami kalau mata kami terbatas kepada apa yang dunia ini tawarkan. Tapi saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon supaya mata jasmani kami tidak terbatas, tetapi biarlah ada mata rohani kami yang bisa melihat segala situasi yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak bersyukur kepadamu. Ampuni kami jikalau kami dipenuhi dengan sungut-sungut. Ampuni kami jikalau kami memandang diri kami benar dan menyalahkan orang lain. Ampuni kami jikalau kami merasakan Tuhan tidak mengasihi kami saat kondisi kami sangat sulit pada saat ini. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali Engkau tidak ada di hati kami, padahal kami ada di hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jikalau tidak menjadikan Engkau tidak yang terutama, tidak yang terindah, dan tidak yang paling berharga. Padahal Engkau telah memberikan kami lebih indah, lebih berharga dengan darah yang ditumpahkan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memproklamirkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh pendeta Daniel Ferry. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, termasuk atas kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami membawa hati kami ya Tuhan, hati yang haus akan Engkau, hati yang selalu rindu akan Engkau ya Tuhan. Hati yang rindu untuk menikmati Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan kepada kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan Engkau juga berkenan kepada doa yang akan kami naikkan kepadamu pada saat ini. Bapa, kami rindu untuk terus membawa bangsa dan negara kami. Mohon Engkau campur tangan ya Tuhan. Mohon Engkau menolong, Engkau yang melawat bangsa kami ya Bapa. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit sekarang ini disebabkan oleh wabah corona yang masih terus merebak di sekitar kami, menimbulkan teror, menimbulkan banyak kesusahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Mohon Engkau campur tangan ya Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bangsa ini, sehingga virus ini segera berlalu ya Tuhan. Dan pemerintah juga Tuhan berikan kepada mereka hikmat untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, untuk dapat mengobati mereka yang sakit, dan juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang tepat untuk menyebarnya virus corona ini. Bapa, kami berdoa supaya kiranya Tuhan yang menolong
Tuhan yang campur tangan di dalam segala sesuatunya. Demikian juga ya Bapa, kami membawa gereja kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tetap menolong gerejamu ya Bapa, sehingga walaupun kami tidak bisa menyelenggarakan ibadah di rumah-Mu Tuhan, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu supaya kiranya lawatan Tuhan, anugerah Tuhan boleh terus kami nikmati dalam kehidupan kami bersama-sama sebagai gereja Tuhan, maupun juga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkatilah kehidupan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, kami mohon kiranya Engkau yang menolong kami ya Bapa. Engkau menopang kehidupan kami keluarga lepas keluarga di dalam berbagai pergumulan persoalan yang sedang terjadi sekarang ini. Baik itu kami yang sedang bergumul oleh karena sakit yang kami alami, Tuhan mohon Engkau menyembuhkan, memulihkan. Maupun juga kami yang sedang bergumul oleh karena tidak bisa menjalankan usaha dan pekerjaan kami, atau terkendala dengan banyak hal berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami. Kami taruh itu kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kami anak-anak-Mu ini. Cukupkanlah apa yang kami butuhkan dalam hidup ini ya Tuhan, supaya kami senantiasa berkecukupan dan menikmati semua yang Tuhan karuniakan itu. Demikian juga ya Bapa, jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan keluarga mereka, baik itu yang sedang bergumul oleh karena kerinduan di dalam hati mereka untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah keluarga. Engkau yang mengerti Tuhan kerinduan dan pergumulan anak-Mu. Engkau juga yang akan melawat, dan Tuhan turun tangan mencurahkan berkat Tuhan, memberikan anugerah keturunan bagi mereka, sehingga keluarga-keluarga ini boleh bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan sekarang ini, ya Tuhan, Engkau yang bukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhan, biarlah Engkau campur tangan bagi anak-anak-Mu ini. Engkau yang menolong semuanya ya Tuhan, sehingga mereka yang membutuhkan pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan untuk mencari nafkah bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan kepadamu untuk pembangunan gereja. Walaupun sekarang mungkin terhenti oleh karena sesuatu dan lain hal, tapi kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Engkau yang akan campur tangan di dalam semuanya, sehingga pembangunan ini boleh kembali dikerjakan, dan semua dana yang dibutuhkan Engkau yang mencukupkannya ya Bapa. Panitia pembangunan, Pak Waiman bersama dengan tim, biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menopang hamba-Mu. Demikian juga gereja-Mu di dalam segala kebutuhan yang diperlukan untuk operasional setiap bulannya. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang akan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan, sehingga segalanya boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan dan anugerah dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, inilah syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini, mohon biarlah kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita, pembacaan Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Kita akan membacakannya secara berganti-gantian. Saya dari tempat ini dan sidang jemaat di rumah masing-masing boleh membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur 85 ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala kemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan,
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu nyanyian yang mengatakan, Kau yang terindah. Tundukkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, di tengah dunia yang bergejolak, aku ingin meneduhkan hatiku. Aku ingin melipat tangan, berlutut di hadapan Engkau, menyembah Engkau. Saat ini ya Tuhan, bawalah mataku fokus memandang Engkau Yesus Raja yang akan ditinggikan, di mana semua orang akan bertegur lutut, menyembah Engkau, mengakui Engkau, Yesus Tuhan Raja, penyelamat dunia ini ya Tuhan. Sembahlah Dia lebih dalam, katakan, ya Rajaku, aku mau mencintai firman-Mu juga. Ya Rajaku, aku ingin melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Ya Rajaku, aku ingin nama-Mu dikenal lewat hidupku bagi banyak orang yang belum percaya. Ya Rajaku, aku ingin merendahkan diri di hadapan Engkau, karena Engkau pun telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya untuk menyelamatkan kami. Saat firman dinyatakan,
bukalah hati kita meresponnya dengan rendah hati. Mari katakan ref dari pujian ini sekali lagi bersama-sama. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu ya Tuhan. Engkau Yesusku, Tuhanku dan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Saya persilakan hambanya. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat hari ini kami sungguh rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami yang boleh ibadah di rumah kami masing-masing, Tuhan menolong, dan biarlah kami terus mengikuti Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saya sapa sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya rindu untuk kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik. Ya, kita akan membuka secara bersama-sama surat Paulus yang di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca secara bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yang sudah disiapkan dari Sinode Gereja Anugerah Kristus yaitu meneladani kerendahan hati Kristus. Meneladani kerendahan hati Kristus. Saya akan langsung dalam latar belakang jemaat kota Filipi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kota Filipi adalah kota pertama yang dikunjungi atau dirintis oleh Paulus bersama rekan pelayanannya yaitu Timotius. Nah, Bapak Ibu, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang mendapat pujian oleh karena persekutuan mereka yang terjalin begitu dekat. Nah, jemaat Filipi dikatakan bahwa mereka adalah jemaat yang begitu dekat dengan Paulus. Nah, jemaat yang begitu akrab dengan Paulus, sangat dekat. Maka dengan alasan inilah Paulus begitu menaruh perhatian besar bagi mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul yang sudah melayani jemaat Filipi pada waktu itu. Namun, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menulis surat ini di jemaat di kota Filipi oleh karena dia mendengarkan. Nah, ada sesuatu yang dia dengarkan yang tidak baik ternyata yang terjadi di jemaat Filipi pada waktu itu. Ternyata di dalam penjara Paulus mendengar bahwa di dalam kehidupan berjemaat di kota Filipi rupanya ada sekelompok orang yang juga tidak sehati dengannya. Rupanya ada sekelompok orang yang menentang pemerintahannya. Rupanya ada sekelompok orang yang tidak senang atau tidak sreg dengan pelayanannya. Rupanya ada yang tidak sehati, tidak sepikir, baik dengannya maupun dengan jemaat yang lainnya. Yang lebih jelas kita bisa membaca di pasal 4 ayat yang kedua. Salah satu contoh yang diberikan yang dituliskan di situ adalah Sintihe dan Ewodia. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus melihat adanya ancaman internal yang berpotensi mengoyak jemaat Filipi, kesatuan jemaat Filipi, yang akan menghambat kemajuan dalam komunitas orang percaya pada waktu itu. Karena itu, dalam menanggapi ancaman ini, Paulus mengajak segenap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi tema kita meneladani kerendahan Kristus. Paulus sudah mengikuti, Paulus sudah belajar dari Kristus yang dia sembah, yang dia ikuti selama ini. Dan dia ingin mengajarkan jemaat yang ada di kota Filipi pada waktu itu untuk bisa rendah hati. Nah, melalui tema ini, maka saya akan membagikan ada dua cara supaya kita tetap bersatu dan rendah hati seperti Kristus. Berarti kita butuh dua cara. Yang pertama, saling mengenal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak akan pernah saling memahami jika kita belum saling mengenal. Harus adanya saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kita tidak akan mungkin bisa bersatu, kita tidak akan mungkin bisa sehati, sepikir jika kita belum saling mengenal. Seenggaknya 1 dari 5 karakter atau sifat masing-masing dari jemaat kita bisa mengenal. Pengenalan itu sangat dibutuhkan dalam persekutuan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Dan kalaupun ada yang sudah saling mengenal, namun belum bisa untuk saling memahami, berarti perlu diadakan pemberesan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Perlu ada yang namanya pemberesan. Kalau sudah mengenal tetapi masih belum bisa saling memahami, perlu pemberesan bersama dengan Tuhan. Paulus bersukacita untuk jemaat Filipi yang begitu peduli. Ketika dia dalam penjara, ada beberapa yang peduli, ada beberapa yang memperhatikan. Namun oleh karena 1-2 orang yang terdapat dalam tanda kutip berpotensi ini, maka Paulus mengadakan pemberesan. Di ayat yang kedua dikatakan, hendaklah sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Kalau ada di antara kita yang belum sehati, kalau ada di antara kita yang belum sepikir, yakin
ini menjadi salah satu perpecahan di dalam persekutuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita masih menemukan dalam kehidupan berjemaat ada yang saling tidak cocok, ada yang saling tidak suka satu dengan yang lainnya, baik itu antara jemaat dengan jemaat, baik itu antara jemaat dengan hamba Tuhan, baik itu dengan hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, maupun pengurus dengan pengurus. Pasti tidak bisa dipungkiri, di gereja manapun pasti terdapat orang yang seperti ini. Atau dengan gereja satu dengan gereja yang lainnya saling tidak cocok. Nah, karena itu kita harus saling mengenal, belajar untuk mengenal pribadi satu dengan yang lainnya, belajar untuk mengenal gereja satu dengan yang lainnya, sifatnya, karakternya, kepribadiannya, supaya kita saling memahami, supaya persekutuan kita itu terus terjalin dengan baik, tidak terjadi perpecahan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini pasti selalu terjadi, bukan hanya di dalam pelayanan, di tempat kerja, di dalam keluarga pun ini pasti ada. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama ini sangat tegas untuk perlu kita dalami, yaitu harus saling mengenal satu dengan yang lainnya. Baru yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya kita tetap bersatu dan rendah hati seperti Kristus. Poin yang kedua adalah saling mengingatkan di dalam kasih. Kalau dipikir-pikir, kenapa Paulus perlu menulis surat ini sedangkan dia sedang ada dalam penjara? Ya, harusnya dia memikirkan diri sendiri ya. Karena dia sedang dalam penjara, dia masih memikirkan jemaat yang ada di kota Filipi. Dia mengingat jemaat ini adalah jemaat yang pernah saya layani. Dia mengingat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang begitu dekat dengan saya. Jemaat ini adalah jemaat yang sudah bertumbuh bersama-sama dengan saya. Nah, Paulus begitu penting menulis surat ini oleh karena dia begitu mengasihi jemaat di Filipi. Oleh karena dia begitu peduli dengan mereka. Dia tidak mau kalau jemaatnya yang sudah dia layani pecah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah kerinduan seorang Paulus sebagai hamba Tuhan pada waktu itu, sebagai seorang rasul pada waktu itu. Karena kasihnya yang begitu besar, seperti Tuhan yang telah mengasihi kita, ia turun ke dalam dunia menjadi dihina, dicela oleh karena kita yang berbuat salah, dia yang menanggung. Jemaat Filipi sekelompok orang yang akan berpotensi menghancurkan, meruntuhkan persatuan jemaat yang lainnya, tetapi Paulus yang bergumul di dalam penjara pada waktu itu. Apakah kita pernah bergumul dengan orang-orang yang seperti ini? Atau kita justru sebaliknya? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sendiri yang tahu. Di dalam Amsal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi Paulus begitu penting untuk menulis ini. Dia menegur supaya tidak berkelanjutan. Paulus ingat bahwa mereka pernah bersama. Paulus mengingat bahwa mereka pernah berjalan bersama, pernah bersuka cita bersama, pernah bertumbuh bersama, melayani bersama, berjuang bersama-sama. Dan ini yang membuat dia mengingat mereka agar kesatuan itu tetap terjalin, tetap bersatu, tidak ada perpecahan. Bukankah itu yang kita rindukan di tengah-tengah gereja kita pada saat ini? Mari kita bayangkan, sekarang sedang terjadi peristiwa wabah virus corona. Ya, sekalipun kita dianjurkan untuk jaga jarak, tetapi kita bisa mengambil sisi positif di situ, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya jarak antara satu dengan yang lainnya berapa meter, tetapi komunikasi itu tetap lancar. Komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama, apalagi komunikasi dengan keluarga. Ini sebenarnya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini Bapak Ibu. Jadi apa yang selalu kita rindukan di dalam membangun persekutuan yang harmonis di tempat pelayanan kah, di tempat pekerjaan kah, ataupun di keluarga dan di tempat di mana kita berada. Apa yang biasanya selalu kita rindukan Bapak Ibu? Apa yang membuat kita tetap bertahan? Apa yang membuat kita tetap betah di tempat itu?
Biasanya ketika kita menemukan di dalamnya ada kesatuan hati, ada yang namanya sepemikiran, kita mendapatkan rasa diterima atau kenyamanan di dalamnya. Bukan fasilitas yang lengkap, bukan gedung yang megah, bukan uang yang banyak atau materi yang lainnya, bukan itu yang kita dambakan, bukan itu yang membuat kita bertahan di dalam pekerjaan, bukan itu yang membuat kita bertahan betah di dalam pelayanan, tetapi kita merindukan yang namanya kesatuan hati. Kalau kita sudah nyaman, kalau kita sudah memiliki kesatuan hati di situ, yakinlah kita akan bela-belain, berdarah-darah sekalipun, kita akan tetap betah dan bertahan di situ. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau yang dicari di dalam dunia ini, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan adalah fasilitas, adalah uang yang banyak, atau apapun itu materi, maka hati-hati. Kita termasuk orang yang dalam tanda kutip berpotensi. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sangat-sangat tegas. Di sini kita belajar dari kerendahan hati Kristus. Yang walaupun di dalam 6 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kristus rela mengambil rupa sebagai manusia, turun ke dalam dunia yang penuh dosa hanya untuk menebus kita. Itu yang harus kita ingat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi gampang nggak? Mudah nggak untuk kita bisa merendahkan hati? Mudah nggak kita untuk menyatukan yang pecah? Tidak gampang. Mari kita belajar banyak dari Kristus. Pedoman kita adalah Kristus. Jadi kita butuh keberanian untuk menarik diri dan membiarkan orang lain ada di depan kita. Kita butuh keberanian untuk membiasakan diri untuk memuji orang lain. Biasakan diri, jangan hanya memuji diri sendiri. Kita butuh keberanian untuk membiasakan diri mengangkat orang lain, bukan untuk menjatuhkan. Keberanian untuk mengakui kelemahan yang kita punya, bukan hanya mengagungkan kelebihan. Kenali kelemahan di dalam diri masing-masing. Butuh melatih diri untuk membiarkan kesempatan kepada orang lain. Kita perlu melatih diri agar terbiasa. Nah, ini yang bisa saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk memiliki kesatuan di dalam Tuhan, di dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya dan saya sungguh merindukan semua jemaat, secara khusus jemaat Gereja Anugerah Kristus. Dari peristiwa ini kita belajar. Semoga ketika kita bertemu kembali, ketika kita bersekutu kembali di rumah Tuhan yang kudus ini, kita mendapatkan persekutuan yang lebih indah, jauh lebih indah daripada yang sebelumnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami ya Tuhan, untuk terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk belajar merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan belajar untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga persekutuan kami tetap terjalin indah di dalam Tuhan. Tuhan tolong untuk jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini, bila kiranya mereka juga terus dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Contoh Hayami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan membawa persembahan. Saya persilakan kita mempersiapkan persembahan kita sambil kita mengangkat satu pujian, Ada Kidung Dalam Hati. Hidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah.
Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Terima kasih untuk persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk sidang jemaat yang juga boleh memberi persembahan lewat pengumpulan di rumah mereka masing-masing maupun lewat transfer atau apapun itu. Berkati hidup keluarga lepas keluarga, dan Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan di sepanjang minggu ke depan, dan berkati seluruh aktivitas kami terus memandang kepada Yesus, merendahkan hati di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca warta jemaat kita pada saat ini. Mungkin bisa ditayangkan di slide. Yang pertama, selamat hari Minggu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, doa dan konseling tetap seperti biasa menghubungi hamba Tuhan lewat nomor kontak yang sudah ada. Persembahan syukur dan perpuluhan yang terkumpul Minggu 29 Maret untuk gereja Rp14.820.000, untuk mobil Rp700.000, untuk pembangunan Rp200.000, untuk diakonia Rp200.000. Terima kasih untuk sidang jemaat yang sudah memberikan persembahan lewat fasilitas apapun itu. Kiranya Tuhan memberkati sekalian. Yang berikut yang ulang tahun. Kita bersyukur untuk sepanjang minggu ke depan ada Pak Bujang, Saudari Marcella, adik Marvelino, Natua Sulaiman, Saudari Catherine, dan juga adik Angelin yang berulang tahun tanggal 8, 10, dan 11. Kado kekal bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa untuk sidang jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bapak Bujang, Saudari Marcella, adik Marvelino, dan Penatua Sulaiman, Saudari Catherine, dan juga adik Angelin yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari Tuhan berkati, limpahkan sukacita, limpahkan kekuatan, kesehatan, dan umur di depan menjadi umur di mana mereka juga mengalami pertambahan kasih, pertambahan iman, dan juga pertambahan hikmat yang daripada Tuhan. Semakin giat melayani Tuhan, Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati hari-hari ke depan, rancangan Tuhan, rancangan yang sempurna nyatakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besar mereka juga yang ada bersama saudara-saudara kami ini, juga menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Limpahkan dan sempurnakan sukacita bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok-pokok doa nanti akan di-share di grup kita. Untuk pokok doa kita ada di slide. Silakan sidang jemaat boleh mengikuti pokok-pokok doa ini, dan juga akan terus di-share setiap hari dalam grup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa doksologi. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, Puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap ada di dalam damai sejahtera Allah. Mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini di dalam pengharapan akan firman Tuhan yang terus meneguhkan, menguatkan kita hari lepas hari. Dan kita arahkan hati menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom.